Lempar 3 timun ke danau di jam 11 pagi sampai 5 sore kecuali musim dingin. Begitulah cara kita bertemu dengan kapal versi games Harvest Moon. Tapi gimana jadinya ya kalau kita ketemu mereka in real life? Kappa adalah kami reptiloid yang begitu populer dalam cerita rakyat Jepang. Mereka kerap digambarkan sebagai makhluk air hijau berbentuk manusia dengan tangan dan kaki berselaput dan cangkang punggung seperti kura-kura. Di mana dalam kepercayaan Shinto, mereka dianggap sebagai salah satu kami atau sebutan untuk dewa, fenomena roh dan kekuatan suci yang perlu dihormati. Karena apabila tidak dihormati layaknya dewa, maka kappa dapat menjadi sangat agresif dan berbahaya bagi manusia. Nama kappa berasal dari singkatan kata kawa dan wapa yang artinya anak sungai. Nah lo, buat kalian yang suka main atau nyebur di sungai, berarti kalian termasuk kappa dong. Canda ya Noi ya. Intinya sih karena penyebaran fenomena kappa yang cukup luas di hampir semua wilayah Jepang, ditambah dengan kondisi kesaksian penampakannya yang beragam, akhirnya sebutan kappa pun mulai berkembang nih menjadi komahiki, peri air, kawaso, danggame, dan engko. Lalu, usut punya usut, kappa sendiri memiliki kebiasaan hidup yang cukup unik, yaitu berkumpul dalam kelompok saat masih muda, lalu hidup menyendiri ketika dewasa. Beberapa bahkan dapat ditemukan berteman dengan yokai lain dan terkadang bahkan dengan manusia. Di mana saat berkelompok, mereka juga punya petinggi atau kita sebut saja bos kappa yang dikenal dengan nama Kowatora atau Suiko di Jepang. Nah, kalau berteman atau menghormati kappa seperti dewa, maka makhluk ini dapat dengan senang hati melakukan sejumlah tugas untuk manusia. Contohnya, membantu mengairi tanah pertanian atau membawa ikan segar untuk dimakan. Yang mana hal itu dianggap sebagai tanda keberuntungan bagi keluarga yang menerimanya. Beberapa juga percaya kalau kappa adalah makhluk yang sangat berpengetahuan tentang obat-obatan herbal. Di mana legenda juga mengatakan kalau kappa lah yang mengajarkan tentang pengobatan tradisional bone setting kepada manusia. Dan dalam kondisi tertentu, mereka akan menyelamatkan kalian yang berbudi luhur saat tenggelam di sungai. Intinya sih jadilah orang yang ramah dan baik ya gengs. Karena tanpa bantuan kappa pun, karma baik mungkin akan datang menyelamatkan kita. Dan sebaliknya, kappa juga dapat menjadi sosok antagonis bagi manusia. Tindakan mereka berkisar dari kejahatan ringan seperti mencuri pakaian wanita hingga yang terberat seperti melecehkan mereka dan menculik anak-anak. Di mana salah satu sebutannya sebagai komahiki memang didasarkan pada kegemaran kappa menyeret kuda atau bahkan manusia ke dalam air. Legenda mengatakan kalau kappa memiliki kemampuan unik untuk memikat orang untuk mendekat ke air lalu menarik mereka dengan keterampilan gulat yang hebat sampai tenggelam. Tujuannya adalah untuk meminum darah korban, memakan hati mereka, atau mendapatkan kekuatan dengan mengambil shirikodama, sebutan untuk bola mitos berisi jiwa yang dikatakan berada di dalam anus manusia. Sebenarnya ada sisi kasihan juga sih si kappa ini, karena mereka ini sering banget jadi subjek kambing hitam untuk disalahkan orang-orang kalau ada kecelakaan yang terjadi akibat tenggelam. Sehingga tak jarang gambar mereka akan dapat dengan mudah kita temukan di papan peringatan tentang bahaya mendekati tepi air di sekitar sungai atau danau di Jepang. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melarikan diri saat bertemu dengan kappa antagonis adalah dengan memberi salam membungkuk yang dalam. Hal ini diyakini ampuh karena kappa terobsesi dengan kesopanan, sehingga mau tak mau dia akan membalas salam itu. Secara tradisional, kappa sendiri kan memang digambarkan nih memiliki piring berisi air sungai tempat ia tinggal di kepalanya. Entah apa fungsinya, tapi ketika air itu tumpah, maka kappa akan mematung dan tak bisa bergerak sampai piringan itu terisi air kembali. Konon, kappa bahkan akan sangat berterima kasih kepada orang yang mau membantunya mengisi ulang piringan tersebut. Dan sebagai balasannya, kappa akan melayani orang itu untuk selama-lamanya.
Cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan menarik lepas lengannya, mengalahkan Kappa dalam pertandingan gulat shogi atau sumo, maupun cara lainnya yang intinya nih dapat membuat Kappa menumpahkan air dari piringan kepalanya. Tapi kita harus tetap berhati-hati ya, karena meskipun perawakannya kecil, mereka memiliki fisik yang bahkan lebih kuat daripada pria dewasa. Nah, kalau mau ambil aman nih ceritanya dan membuat Kappa senang, kamu bisa memberikan makanan kesukaannya yang tak lain adalah mentimun. Dulu pada zaman Edo bahkan ada tradisi di mana orang-orang akan menulis nama anggota keluarga mereka di kulit timun lalu membuang timun itu ke sungai. Yang mana hal itu diyakini sebagai simbol jaminan atau perjanjian agar Kappa dapat menahan diri untuk tidak menyerang anggota keluarga mereka. Hingga saat ini, persembahan mentimun kepada Kappa juga masih sering dilakukan saat perayaan berbagai festival di Jepang. Lalu selain mentimun, kalian juga bisa memberikan makanan favorit Kappa lainnya seperti terong Jepang, mie soba, natto, atau kabocha. Nah gimana gengs, tertarik untuk bertemu atau berteman dengan Kappa?